Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, menjadi duta bahasa memang harus peduli dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Peran duta bahasa yaitu selain dalam upaya pembinaan, melindungi serta menjaga bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitasnya. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu pegiat literasi muda yang sudah hadir bersama saya di pagi hari ini, yaitu dari Duta Bahasa 2023, Fahri Ganesha. Halo, selamat pagi Fahri. Halo, selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Fahri? Baik, luar biasa pagi. Baik, luar biasa. Ini Fahri ini Duta Bahasa tahun 2023, berarti baru ya? Ya, Duta Bahasa tahun 2023, baru menjabat kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Waktu itu dinobatkan sebagai Duta Bahasa di bulan berapa? Di bulan Mei, tanggal 15 kemarin. Di bulan Mei tanggal 15. Berarti baru sebulan ya. Ya, baru banget. Ini awal mulanya kenapa sih kamu waktu itu tertarik ikut Duta Bahasa ya? Sebenarnya awalnya tuh karena ada informasi dari teman gitu. Dari teman angkatan gitu, katanya, "Ri, coba deh kamu ikut Duta Bahasa. Kayaknya kamu cocok gitu ikut Duta Bahasa." Jadi terpikir juga, wah, boleh juga nih dicoba. Jadi kemarin kayak jadi pengalaman baru juga, karena sebelumnya belum pernah kan ikut yang seperti ini, ikut acara ataupun duta-duta kayak gini. Jadi hitung-hitung cari pengalaman gitu, tapi lebih makin kesini kok kayaknya nyaman gitu, kayaknya enak gitu di lingkungan kayak gini. Jadi kayak gitulah kemarin. Berarti emang ini baru pertama kali ikut pageant gitu ya? Iya, baru pertama kali. Emang sebelumnya Fahri ini aktif berorganisasi di kampus atau gimana tuh? Jadi mahasiswa yang memang tekun banget sama kuliah aja nih? Kalau di kampus alhamdulillah ya aktif organisasi. Pernah beberapa kali juga menjadi ketua panitia, menjadi ketua pelaksana gitu. Jadi sudah lumayan aktif lah, sudah lumayan ikut berperan kalau di dalam dunia organisasi di himpunan mahasiswa gitu kemarin. Jadi koordinator juga kemarin sempat selama kurang lebih 2 tahun Selama kurang lebih 2 tahun di organisasi. Berarti makanya mungkin teman kamu menyarankan ya untuk mengikuti Duta Bahasa ini. Emangnya Fahri ini jurusan apa sih? Fahri jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Berarti emang selaras ya dengan Duta Bahasa gitu ya, kan? Ada bahasa-bahasanya. Ada bahasa-bahasanya. Sebenarnya motivasi kamu nih, kenapa sih kamu waktu itu pengen banget ikut Duta Bahasa? Apakah karena memang background kamu sebagai dari pendidikan bahasa Inggris atau bagaimana? Ya, salah satunya emang itu ya Mbak Agnes. Dari latar belakang saya sendiri, dari bisa dibilang orang bahasa gitu, pendidikan bahasa Inggris. Jadi selain itu Fahri juga seperti yang Fahri bilang tadi, ingin mencari pengalaman baru, mencari hal-hal yang belum Fahri rasakan sebelumnya. Jadi kan selama ini hanya melihat saja gitu teman-teman ikut acara pemilihan seperti ini. Jadi gimana ya kalau saya coba, saya ikut juga. Jadi semacam menantang diri sendiri lah. Jadi akhirnya ikut. Dan juga selain itu juga emang ada dorongan dari diri sendiri gitu, mau ikut-ikut hal semacam ini. Tapi makin kesini saya melihat bahwa Duta Bahasa ini memiliki banyak manfaat bagi saya. Tempat saya belajar juga, tempat menambah pengalaman, menambah hubungan dengan orang lain gitu, memperluas pertemanan juga gitu. Seperti itu. Tapi emang waktu itu kan dari teman kamu ya waktu itu ya ada informasi bahwa Duta Bahasa ini buka. Waktu itu seleksinya berupa apa aja sih? Kemarin seleksinya kalau nggak salah tuh di bulan Maret dimulai. Pertama kami mengumpulkan persyaratan tentu saja, kayak ya biasa gitu, mengisi formulir, melengkapi persyaratan gitu ya. Nah selain itu yang menjadi tolak ukur pentingnya itu ada 2. Yang pertama, kami membuat esai dan kemudian membuat video tentang alasan kami ingin menjadi duta bahasa. Jadi disajikan dalam esai dan disajikan dalam bentuk video. Jadi
semacam karya gitu, menjadi penilaian, kemudian diumumkan ke tahap selanjutnya. Nah, waktu esai itu sesuai dengan diri kita pengennya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau penguasaan bahasa kita, atau boleh bahasa daerah juga nih? Kalau esai kemarin khusus bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa kan seperti itu, disuruh seperti itu. Iya, setelah itu apa lagi tuh tesnya? Kemudian setelah itu kan lolos sekitar berapa, 60 kalau nggak salah atau 50, itu di tes wawancara Mbak Agnes. Wawancara datang langsung ke kantor bahasa, diwawancara oleh panitianya, oleh orang kantor bahasa. Jadi kita diwawancara dan juga uji bakat gitu, ditanya kamu bakatnya apa, suruh kita menampilkan sedikit lah bakat kita. Kemudian setelah itu baru pengumuman selanjutnya. Pengumuman selanjutnya. Berarti memang kalau misalnya prosesnya tidak jauh berbeda dengan penyiapan sebelumnya ya, begitu ya. Ada seleksi administrasi, terus tes berupa wawancara dan juga bakat gitu ya. Waktu itu ya, waktu kamu masih sebagai peserta, program kerja kamu apa waktu itu? Nah, jadi kan setelah tes wawancara itu ada yang namanya pengumuman 20 besar finalis. Jadi 10 putra, 10 putri. Nah, setelah pengumuman 10 finalis itu kita ada yang namanya masa krida Mbak Agnes. Masa krida itu apa? Krida itulah yang disebut juga dengan program ataupun proyek yang akan kita lakukan sebagai salah satu bagian dari penilaian untuk malam puncak nanti di malam puncak penilaian duta bahasa. Jadi kami 20 orang ini membuat krida, disebutnya krida atau program yang berhubungan dengan, kebetulan tahun ini tema besarnya revitalisasi bahasa daerah, pelestarian bahasa daerah. Jadi kami dituntut untuk membuat program mandiri dan berpasangan untuk krida itu. Krida itu ya, ada program kerja yang mandiri dan juga berpasangan gitu. Kalau yang mandiri dan juga berpasangan nih apa nih program kerja kamu? Hari kemarin tentang pelestarian bahasa daerah. Jadi saya membawa bahasa daerah saya. Saya berasal dari Kabupaten Kaur nih Mbak Agnes. Jadi bahasa yang saya pakai sehari-hari dari kecil tuh bahasa Bengkulu, dialek Kaur. Jadi saya mau memperkenalkan bahasa Kaur nih. Bahasa Kaur. Jadi saya membuat krida yang saya beri judul Ngicik Kaur. Ngicik Kaur. Jadi itu isinya tentang belajar kosakata bahasa Kaur, mulai dari kayak kosakata nama-nama buah, nama-nama benda-benda gitu. Jadi diunggah di media sosial saya sendiri di Instagram gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan bahasa Kaur sekaligus melestarikan bahasa Kaur ya, seperti itu. Dan ini program kerjanya akan berlangsung sampai selama kamu menjabat, sampai ada penerus kamu, atau bagaimana itu sistemnya? Kalau untuk krida kemarin itu sebenarnya hanya digunakan untuk penilaian sampai malam final. Malam final itu ya. Tapi sebagai duta bahasa kan kebetulan kita dituntut untuk terus melakukan sebagai duta gitu kan. Iya. Jadi harapannya untuk tetap terus berlanjut nih Mbak Agnes kegiatannya agar ya gitu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Sampai setahun ke depan lah kita menjabat, sampai ada adik-adik kita nanti. Karena kan ini juga menjadi contoh ya generasi muda bahwa memang melestarikan budaya itu bisa dari diri kita sendiri kan. Hal-hal kecil. Dari hal kecil, terutama dari bahasa daerah kita ya kan. Nah ini kan tadi ada program kerja individu dan juga berpasangan. Nah kalau yang berpasangan kamu kemarin program kerjanya apa? Kalau berpasangan kemarin saya berpasangan dengan rekan saya bernama Windu. Jadi kami membuat sebuah blog yang isinya nanti tuh artikel-artikel ataupun bahan bacaan yang bisa diakses oleh siapa saja di mana saja, yang kami beri judul Ambo Bengkulu. Itu akronim dari Anak Muda Bebahasa Bengkulu. Jadi blog itu isinya bahan bacaan kayak tentang bahasa, tentang sastra, tentang tradisi, tentang budaya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri kalau teman-teman semua bisa melihat, dicari saja di laman pencarian Ambo Bengkulu nanti muncul. Ambo Bengkulu nanti muncul ya. Oke, berarti memang setiap peserta yang sudah terpilih menjadi 20 besar kemarin ya, itu ada program kerjanya individu dan juga ada yang berpasangan seperti itu ya. Emangnya program kerja mereka apa aja sih yang unik-unik menurut pandangan kamu ya sejauh ini? Kemarin tuh banyak sekali Mbak Agnes programnya. Kan ada 20 individu, berarti ada 10 berpasangan. Jadi kayak kurang lebih 30 gitu kan. Kemarin ada juga yang kayak membuat
aplikasi. Wah, keren sekali kan membuat aplikasi belajar bahasa daerah. Kemudian ada juga yang bermain Scrabble iya. berbahasa daerah gitu. Oh, Scrabble tapi berbahasa daerah. Biasanya kan bahasa Inggris gitu ya. Scrabble kan umumnya bahasa Inggris Iya. gitu. Nah, ini dibuatnya berbahasa Bahasa daerah daerah, gitu. ya. Jadi kan sangat unik gitu. Kemudian ada juga yang membuat kafe berbahasa Rejang. Oh, kafe. Jadi- Berarti kalau misalnya kita masuk harus bahasa Rejang gitu. Jadi wadah ngumpul anak muda gitu yang hobi berbahasa daerah jadi gitu. Sangat unik. Kemudian ada juga yang membahas tentang tradisi. Ada yang kemarin ada yang mengangkat rejung. Rejung itu apa tuh? Rejung tuh semacam tradisi bersyair di masyarakat Seluma. Jadi dia melestarikan itu sebagai salah satu bagian dari tradisi masyarakat mereka. Kalau kita kan bersyair dengan pantun Ya. ya, dan juga puisi ya kalau Melayu itu kan. Kemarin juga ditampilkan di malam bakatnya ditampilkan rejungnya. Unik sekali itu. Kalau kamu kemarin waktu malam bakat menampilkan apa? Kemarin Fahri bercerita dengan menggunakan bahasa Kaur kemarin. Coba dong spill dikit gitu. Masih inget gak sih? Kayaknya udah lupa. Bahasa Kaur yang simple aja deh kamu kasih tahu sama aku gitu. Kalau bahasa Kaur misalnya apa ya? Aku sedang makan misalnya apa tuh? Sama sih, aku sedang makan. Oh, sama tuh. Aku sedang makan. Oh sama gitu. Kalau aku mau pergi ke sekolah misal, Iya. aku ndak pergi ke sekol. School ya. School. Itu school tuh kan mirip-mirip bahasa Inggris kan ya. Kayak plesetan gitu kan. Berarti emang bahasa Kaur tuh kan ada sedikit perbedaan ya Ada memang dari sedikit bahasa perbedaan. gitu. Sebenarnya bahasa Kaur tuh bukan bahasa sih Mbak Agnes, itu masih bagian dari bahasa Bengkulu. Jadi bahasa Melayu Bengkulu, bahasa Sarawak itu sebenarnya satu rumpun. Jadi cuma dialek. Jadi bahasa Bengkulu dialek Kota Bengkulu, bahasa Bengkulu dialek Sarawak, bahasa Bengkulu dialek Kaur gitu. Jadi masih saling mengerti, nggak beda-beda jauh. Iya. Jadi maksudnya meskipun memang bahasanya sedikit berbeda tapi masih bisa dimengerti gitu ya. Beda dengan bahasa Rejang. Kalau Rejang bahasanya sendiri, Enggano Iya. bahasanya sendiri. Jadi Oh, gitu-gitu. Saya baru tahu juga nih ya. Tapi memang kalau misalnya jadi duta bahasa itu harus paham tentang apa sih gitu? kalau sebenarnya tidak harus paham semua hal tentang bahasa sih, Iya. karena kan kita juga kan masih belajar. Jadi duta bahasa ini sebenarnya wadah kita belajar gitu Mbak Agnes, untuk mengembangkan diri, untuk memperkaya pengetahuan kita. Jadi sebenarnya teman-teman semua tuh nggak perlu minder, wah saya nggak tahu apa-apa nih tentang bahasa. Benar-benar. Saya bukan orang yang tahu banget gitu tentang bahasa. Jadi hal itu sebenarnya kayak mindset aja. Kan kita kan bisa terus belajar selama menjadi duta bahasa gitu. Jadi kayak gitulah. Nggak harus tahu banget, nggak harus. Takutnya orang kan misalnya pengen jadi duta bahasa harus bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus harus bisa menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa daerah. Berarti sebenarnya nggak seperti itu ya. Dari duta bahasa kita juga bisa belajar dari awal begitu ya. Ada nih kan moto dari kantor bahasa tuh ada 3 nih. Trigatra Bangun Bahasa namanya. Yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi selama kita menjabat sebagai duta bahasa, selama kita memakai samir nih, selempang duta bahasa, kita harus menegakkan moto itu. Jadi kita belajar terus gitu. Bahasa Indonesia kita semakin baik, bahasa daerah jangan ditinggalkan. Dan sebagai anak muda kita juga harus menguasai bahasa asing gitu. Nah, kalau pandangan Fahri sendiri nih dengan orang-orang yang memang padahal misalnya dia itu memang dari suku seperti kamu ya, dari Kaur misalnya, tapi nggak menguasai bahasa Kaur. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya yang kayak gitu cukup memprihatinkan gitu. Kita sebagai anak muda yang lahir di daerah ya harusnya menguasai bahasa daerah gitu. Kalau bukan diajarkan dari sejak kita muda, itu nanti yang ngajarkan ke anak-anak kita siapa gitu. Kalau bukan kita. Jadi perlu kita ingat bahwa sangat perlu sekali untuk mengajarkan bahasa daerah kita ke anak-anak kita, karena ya kalau nggak diajarkan bahasa kan akan hilang gitu.
akan punah, akan tidak dipakai lagi kalau nggak diajarkan Iya gitu. benar. Dan juga bahasa ini kan merupakan identitas ya, identitas dari orang tersebut. Misalnya orang tersebut dari daerah mana, dari Kaur misalnya seperti kamu. Seharusnya kan harus pandai dan juga menguasai bahasa Kaur. Paling tidak tahu seperti itu ya. Karena memang kebanyakan anak sekarang tuh nggak tahu nih bahasa daerah mereka gitu kan, nggak menguasai gitu. Dan juga lebih ke arah bahasa asing Bahasa seperti asing. itu ya. Bahasa asing lebih dinilai keren gitu, lebih dinilai kekinian, padahal yang harusnya tuh kita sebagai ya orang Indonesia, Indonesia kan seperti yang kita ketahui bahasa daerahnya sangat banyak sekali, bahkan nomor 2 di dunia loh sebanyaknya. Iya. Lebih dari 700 bahasa daerah. Nah, masa bahasa daerah satu saja nggak kita kuasai kan, agak gimana gitu. Benar-benar. kan. Dan juga kan seperti yang kamu bilang tadi ya, nomor 2 nomor dua. terbanyak bahasa daerah ya. Ini kan sebenarnya apresiasi juga, tapi kalau misalnya memang masyarakatnya tidak meneruskan kepada anak-anaknya, ini kan lambat laun bisa punah dong ya bahasa daerahnya. Sangat bisa punah sekali. Khusus untuk kantor bahasa tahun ini, itu bahasa daerah yang direvitalisasi ataupun diutamakan itu ada 2 nih. Pertama bahasa 2 apa 3 ya? Bahasa Rejang, bahasa Enggano, dan bahasa Bengkulu dialek Serawai. Jadi tahun ini kantor bahasa tuh mengutamakan 3 bahasa itu. Nanti tahun berikutnya beda lagi gitu. Jadi sebagai anak muda kita tuh harus peduli gitu dengan bahasa daerah, karena gimana ya, kalau kita sendiri dari muda sudah tidak peduli, gimana nantinya gitu kan. Benar. Oke Fahri, kita jeda dulu nih ya Fahri ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu pegiat literasi muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.